Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen kelas A yaitu Ibu Dr. Reni Octavia, SEMSI AK. Kami dari kelompok 1 dan kelompok 2 Akuntansi Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan video presentasi terkait dari pembahasan kelompok kami, yaitu analisis indikasi kecurangan biaya overhead pada PT Kalbe Farma Tbk, studi kasus periode 2019 hingga 2023. Video presentasi ini akan dijelaskan oleh kelompok kami yang terdiri dari yang pertama ada saya sendiri, Naila Yufa dengan NPM terakhir 006, lalu ada Indah Gracia dengan NPM terakhir 035, ada Azahra Putri NPM terakhir 074, Diki Darmawansyah NPM terakhir 079, Akila Haya NPM terakhir 080, Muhammad Ridho NPM terakhir 088, Gama Reza NPM terakhir 090, Asyifa Nadia NPM terakhir 127, Desta Rosa NPM terakhir 147, Rinaldi Kartobi NPM terakhir 154, Fajar Fitriadi dengan NPM terakhir 157, Lazuardi Briliani dengan NPM terakhir 176, dan Adelia Mutiara NPM terakhir 037. Materi yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu terkait profil perusahaan PT Kalbe Farma Tbk. PT Kalbe Farma Tbk dengan kode saham KLBF merupakan perusahaan pabrik produk kesehatan terbesar di Asia Tenggara yang berdiri di tahun 1996 oleh Dr. Bonjamin Setiawan PhD sebagai pendirinya. Berpedoman pada visi misi menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia yang terbaik dengan skala internasional serta berlandaskan pada nilai-nilai dasar dari Pancasila, Kalbe menghadirkan solusi kesehatan yang komprehensif melalui 4 divisinya. 4 divisi usahanya ini, yang pertama ada divisi obat resep, lalu ada divisi produk kesehatan, yang ketiga ada divisi nutrisi, dan yang keempat ada divisi distribusi dan logistik. Melalui divisi-divisi ini, Kalbe mengelola portofolio yang beragam, meliputi produk obat resep, obat OTC, minuman energi, produk-produk nutrisi, dan alat-alat kesehatan dengan dukungan keunggulan jaringan distribusi yang melayani lebih dari 1 juta outlet di seluruh kepulauan Indonesia. Kalbe beroperasi di sektor kesehatan dengan fokus utama pada bidang farmasi. Kegiatan usaha Kalbe ini didukung oleh kemampuan penelitian dan pengembangan yang unggul yang dibangun melalui kerjasama strategis dengan berbagai mitra internasional. Perseroan aktif terlibat dalam di berbagai yang mutakhir seperti sistem penghantaran obat, pengobatan kanker, penelitian sel punca, dan bioteknologi. Aktivitas ini membuka peluang bagi perseroan untuk terus memperkenalkan berbagai produk dan layanan yang baru dan inovatif agar dapat tetap bersaing dengan para kompetitor. Informasi lebih lanjut mengenai perusahaan ini dapat ditemukan di situs resmi mereka www.kalbe.co.id. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alasan mengapa kita memilih PT Kalbe Farma Tbk sebagai objek analisis. Dengan operasi yang besar dan tingkat kompleksitas bisnis yang tinggi, PT Kalbe Farma menjadi topik menarik untuk diteliti terkait dengan kecurangan biaya, karena kompleksitas tersebut biasanya memberikan kesempatan untuk terjadinya praktik kecurangan. Alasan yang kedua adalah karena PT Kalbe Farma Tbk memiliki rekam jejak yang kuat dalam praktik tata kelola perusahaan yang baik dan transparan. Dalam hal ini dimaksudkan adalah bagaimana perusahaan seperti PT Kalbe Farma Tbk yang memiliki standar kelola tinggi menghadapi tantangan kecurangan biaya. Alasan yang ketiga adalah karena industri farmasi sangat diatur oleh regulasi pemerintah. PT Kalbe Farma Tbk sebagai industri farmasi seringkali diatur oleh berbagai regulasi pemerintahan terkait dengan kegiatan operasional mereka. Dengan memilih PT Kalbe Farma, kita juga dapat menyelidiki dampak regulasi ketat terhadap potensi dan pencegahan kecurangan biaya. PT Kalbe Farma sering mendapat perhatian dari masyarakat hingga media terkait inovasi produk dan cara berbisnis mereka, sehingga data yang dibutuhkan oleh penelitian kita lebih mudah diakses dan tersedia dalam jumlah yang cukup. Sekian beberapa alasan yang telah saya paparkan terkait alasan mengapa kita memilih PT Kalbe Farma Tbk sebagai objek analisis kita. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai definisi kecurangan secara umum atau secara general. Jadi, definisi kecurangan secara umum atau secara general adalah tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bertujuan untuk merugikan suatu entitas atau suatu kelompok demi kepentingan pribadinya.
Untuk dampak dari kecurangan sendiri, yaitu kecurangan ini berdampak yang berakibatkan hilangnya kepercayaan dari investor, dari pelanggan, dari mitra bisnis, serta berpotensi untuk memunculkan kerugian finansial secara signifikan. Oke, selain menimbulkan potensi kerugian finansial yang signifikan seperti adanya penurunan aset, dampak dari kecurangan ini dapat berdampak secara lebih luas atau lebih dalam seperti adanya penurunan reputasi bagi perusahaan itu sendiri. Baik, materi berikutnya yaitu definisi kecurangan biaya. Kecurangan biaya atau yang dikenal dengan istilah lainnya fraudulent expense merupakan tindakan curang yang dilakukan untuk mengeluarkan biaya yang tidak sah atau berlebihan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau merugikan pihak lain. Kecurangan ini biasanya terjadi di berbagai organisasi, seperti perusahaan, lembaga pemerintah, dan organisasi nirlaba. Dapat dilihat dari PPT tersebut, beberapa jenis-jenis kecurangan biaya yang umumnya terjadi. Yang pertama, ada pencatatan transaksi palsu. Dalam kasus ini, transaksi palsu atau tidak sah dicatat dalam sistem akuntansi untuk membuat laporan keuangan terlihat lebih menguntungkan daripada yang sebenarnya. Misalnya, mencatat pendapatan atau pengeluaran yang tidak benar untuk menyembunyikan kekurangan keuangan. Yang berikutnya yaitu penggelembungan biaya. Dalam kasus ini, biaya-biaya yang sebenarnya tidak terjadi atau tidak seharusnya terjadi dipompa ke dalam laporan keuangan untuk membuatnya terlihat lebih besar. Adapun contohnya yaitu seperti termasuk menginflasi biaya produksi atau overhead untuk mengurangi laba kotor dan meminimalkan kewajiban pajak. Kemudian berikutnya yaitu penghindaran pajak. Dalam kasus ini melibatkan pengaturan atau manipulasi transaksi keuangan agar mengurangi kewajiban pajak. Ini bisa meliputi transfer harga antar perusahaan yang tidak wajar, penggunaan celah hukum, atau bahkan penciptaan struktur bisnis yang rumit untuk menghindari pembayaran pajak. Kemudian selanjutnya yaitu manipulasi neraca. Dalam beberapa kasus, entitas mungkin mencoba untuk mengubah struktur neraca mereka dengan cara yang tidak jujur. Contohnya, seperti menyembunyikan utang atau memanipulasi nilai aset untuk meningkatkan citra keuangan mereka. Dan yang terakhir yaitu pencurian aset. Dalam kasus ini melibatkan pengambilan uang atau aset secara tidak sah dari entitas, baik melalui tindakan seperti pencurian langsung atau penyalahgunaan wewenang untuk memindahkan aset tanpa izin. Faktor risiko kecurangan biaya. Salah satu faktor risiko kecurangan biaya yaitu dengan memanipulasi atau menyalahgunakan anggaran serta laporan keuangan perusahaan. Tindakan ini dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan. Faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadi kecurangan biaya yaitu yang pertama, tekanan keuangan. Tekanan keuangan pribadi. Karyawan atau manajemen yang mengalami kesulitan keuangan pribadi seperti utang yang besar, gaya hidup yang tidak sesuai dengan penghasilan. Selanjutnya, tekanan keuangan perusahaan. Situasi keuangan perusahaan yang buruk seperti penurunan pendapatan, target finansial yang tidak realistis, atau ancaman kebangkrutan. Selanjutnya yang kedua, kelemahan pengendalian internal. Sistem pengendalian yang lemah atau kurangnya pengawasan audit dan prosedur kontrol yang memadai membuat lebih mudah bagi karyawan atau manajemen untuk melakukan kecurangan. Selanjutnya yang ketiga, budaya perusahaan yang tidak etis. Toleransi terhadap kecurangan biaya. Jika manajemen atau budaya perusahaan menunjukkan toleransi terhadap perilaku tidak etis atau kecurangan biaya, karyawan akan merasa lebih nyaman untuk melakukan tindakan serupa. Tekanan untuk mencapai target. Ketika perusahaan menempatkan tekanan yang berlebihan pada karyawan untuk mencapai target atau hasil yang tidak realistis tanpa mempertimbangkan cara-cara yang etis untuk mencapainya, memahami dan mengatasi faktor-faktor risiko tersebut memungkinkan perusahaan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan biaya dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan transparan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang kami lakukan dalam menganalisis laporan keuangan PT Kalbe Farma. Oke, penelitian yang kami lakukan ini menggunakan pendekatan kombinasi, di mana kami menggabungkan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif untuk memahami kecurangan biaya overhead pabrik
yang dilakukan oleh PT Kalbe Pharma Tbk dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Pendekatan ini dipilih untuk memanfaatkan kekuatan masing-masing metode dan mengatasi keterbatasan yang ada. Oke, di poin yang pertama, kami menggunakan pendekatan kuantitatif di mana untuk menganalisis data numerik dari laporan keuangan PT Kalbe Pharma Tbk dengan tujuan mengidentifikasi anomali atau pola mencurigakan dalam biaya overhead. Metode ini melibatkan analisis rasio keuangan di mana kita diharuskan menghitung berbagai rasio keuangan seperti rasio biaya overhead terhadap pendapatan, biaya overhead terhadap biaya total operasional, biaya overhead terhadap biaya langsung. Analisis ini bertujuan untuk mendeteksi perubahan yang signifikan selama periode penelitian yang kami lakukan. Selanjutnya kami menganalisis transaksi di mana kami mengidentifikasi transaksi yang tidak biasa dengan menggunakan teknik statistik dan alat analisis data. Ini termasuk transaksi dengan nilai besar, transaksi dengan pihak terkait, dan transaksi yang tidak didukung oleh dokumentasi yang memadai. Poin kedua yaitu kami menggunakan pendekatan kualitatif di mana pada metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang pengendalian internal dan budaya perusahaan yang dapat mempengaruhi risiko kecurangan biaya overhead. Metode ini melibatkan analisis dokumen seperti kebijakan internal, prosedur, pengendalian laporan, audit, dan laporan manajemen. Oke, next slide. Oke, selanjutnya ada integrasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Mari kita pahami bersama. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Kami menggunakan data kuantitatif dari laporan keuangan dan data kualitatif dari dokumen internal perusahaan. Yang kedua itu ada analisis secara terpisah, di mana kami melakukan analisis terpisah untuk data kuantitatif dan data kualitatif untuk memahami aspek yang berbeda dari kecurangan biaya overhead. Dan poin yang ketiga itu ada interpretasi hasil, di mana kami menginterpretasikan hasil analisis dari kedua pendekatan untuk menyusun rekomendasi yang komprehensif dan aplikatif bagi PT Kalbe Pharma Tbk. Oke, next. Nextnya sumber data yang kami dapatkan untuk menganalisis perusahaan ini berasal dari data sekunder, yaitu dari laporan keuangan yang telah diaudit, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan disetujui, serta dokumen lain yang relevan dengan operasional dan keuangan perusahaan dari website resmi PT Kalbe Pharma Tbk dan OJK. Selanjutnya kami menganalisis dari laporan keuangan PT Kalbe Pharma Tbk pada tahun 2019 sampai 2023. Kami menganalisis kecurangan biaya overhead mencakup laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oke, next. Baik, yang selanjutnya kita harus mengetahui teknik analisa dan pengumpulan data. Jadi kami pengumpulan data dilakukan melalui metode yang terstruktur dengan mengakses dan mengunduh laporan keuangan tahunan dari website resmi PT Kalbe Pharma Tbk. Proses ini memastikan keakuratan dan keutuhan data yang diperlukan untuk analisis. Lalu bagaimana sih teknik analisa datanya? Jadi teknik analisa datanya meliputi analisis rasio keuangan, analisis transaksi, dan pengujian pengendalian internal untuk mengidentifikasi anomali biaya overhead yang mengidentifikasikan potensi kecurangan. Lalu bagaimana prosedur penelitiannya? Jadi prosedur penelitian kami mencakup pengumpulan data sekunder, analisis data kuantitatif dan kualitatif, serta interpretasi hasil untuk menyusun rekomendasi yang relevan kepada perusahaan. Jadi dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, kami mengharapkan penelitian kami dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik kecurangan biaya overhead di pabrik PT Kalbe Pharma Tbk dan memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan sistem pengendalian internal perusahaan. Materi selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt to asset ratio. Rasio ini mengukur persentase perusahaan yang dibiayai oleh utang. Rasio ini memberikan gambaran tentang struktur modal perusahaan dan tingkat leverage-nya. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar bagian dari aset yang dibiayai oleh utang yang bisa menandakan risiko finansial yang lebih tinggi dari PT Kalbe Pharma Tbk. Rumus dari debt to asset ratio ini adalah total hutang dibagi dengan total aset, yang dimana rasio ini menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan yang fluktuatif dari tahun 2019 ke tahun 2023. Penurunan persentase total hutang terhadap total aset yang paling signifikan itu terjadi pada tahun 2023
sebesar 14,55% dari tahun sebelumnya sebesar 18,88%, sehingga penurunannya yaitu sebesar 4,33%. Hal ini disebabkan karena total hutang yang menurun secara signifikan pada tahun 2023 dibandingkan dengan 5 tahun terakhir, dan peningkatan yang signifikan terjadi setiap tahunnya pada total aset. Semakin rendah debt to asset ratio, maka suatu perusahaan menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat ketergantungan yang lebih rendah terhadap utang untuk membiayai asetnya. Ini bisa diinterpretasikan sebagai tanda stabilitas terhadap finansial karena perusahaan tidak terlalu berisiko terhadap perubahan kondisi pasar yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk membayar utang. Selanjutnya ada debt to equity ratio. Rasio ini mengukur perbandingan antara total utang dan ekuitas pemegang saham. Rasio yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan ketergantungan berlebihan pada utang, yang dapat meningkatkan biaya bunga dan mengurangi profitabilitas. Rumus dari debt to equity ratio adalah total hutang dibagi dengan total ekuitas dari PT Kalbe Farma Tbk. Rasio ini menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan yang fluktuatif dari tahun 2019 ke 2023. Penurunan persentase total hutang terhadap total ekuitas yang paling signifikan itu terjadi pada tahun 2023 sebesar 17,03%, dari tahun sebelumnya sebesar 23,27%, sehingga penurunannya yaitu sebesar 6,24%. Hal ini disebabkan karena total hutang yang menurun secara signifikan pada tahun 2023 dibandingkan dengan 5 tahun terakhir, dan peningkatan yang signifikan yang terjadi setiap tahunnya pada total ekuitas. Semakin rendah debt to equity ratio suatu perusahaan, maka ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki lebih sedikit hutang relatif terhadap ekuitasnya. Ini bisa diartikan sebagai risiko keuangan yang lebih rendah karena perusahaan tidak terlalu bergantung pada pinjaman untuk pembiayaan. Selain itu, ini juga bisa menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kapasitas lebih untuk meminjam di masa depan jika diperlukan. Selanjutnya ada interest coverage ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga dengan laba operasional yang dihasilkan. Rasio yang rendah dapat mengindikasikan risiko gagal bayar yang tinggi dan beban overhead yang berlebihan. Rumus dari interest coverage ratio atau ACR ini adalah pendapatan sebelum beban bunga dan pajak dibagi dengan beban bunga dari PT Kalbe Farma Tbk. Rasio ini menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan yang fluktuatif dari tahun 2019 ke 2023, di mana penurunan persentase EBIT terhadap beban bunga paling signifikan itu terjadi pada tahun 2023 sebesar 36,91%, dari tahun sebelumnya sebesar 79,98%, sehingga penurunannya yaitu sebesar 43,07%. Hal ini disebabkan karena beban bunga yang meningkat secara signifikan pada tahun 2023 dibandingkan dengan 5 tahun terakhir dari penurunan yang terjadi pada EBIT di tahun 2023. Semakin rendah interest coverage ratio suatu perusahaan, maka ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang lebih rendah untuk membayar bunga hutangnya dari pendapatan operasionalnya. Ini bisa menjadi indikator risiko keuangan yang lebih tinggi karena perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban bunga hutangnya, terutama jika pendapatan operasionalnya menurun. Selanjutnya ada long term debt to equity ratio. Rasio ini menunjukkan proporsi utang jangka panjang terhadap total kapitalisasi atau utang jangka panjang ditambah ekuitas. Rasio ini membantu nilai struktur model perusahaan dan stabilitas keuangan jangka panjangnya. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan penggunaan utang jangka panjang yang lebih besar yang dapat meningkatkan risiko tetapi juga potensi pengembalian. Rumus dari long term debt to equity ratio adalah total hutang jangka panjang dibagi dengan total ekuitas dari PT Kalbe Farma Tbk. Rasio ini menunjukkan adanya kenaikan pada tahun 2020 dan penurunan yang signifikan dari tahun 2020 ke 2023. Penurunan persentase total hutang jangka panjang terhadap total ekuitas paling signifikan itu terjadi pada tahun 2021 sebesar 4,07% dari tahun sebelumnya sebesar 6,08%, sehingga penurunannya yaitu sebesar 2,01%. Hal ini disebabkan karena total ekuitas yang semakin meningkat secara signifikan dari tahun 2019 ke 2023
dan juga penurunan signifikan yang terjadi pada total hutang jangka panjang dari tahun 2019 ke 2023. Semakin rendah long-term debt to equity ratio suatu perusahaan, maka ini menandakan bahwa penggunaan hutang jangka panjang yang lebih kecil dalam struktur modalnya, mengindikasikan pendekatan yang lebih konservatif terhadap pembiayaan dan risiko finansial yang lebih rendah. Hal ini mencerminkan kesehatan finansial yang baik, memberikan fleksibilitas untuk mengakses dana melalui utang di masa depan jika diperlukan, dan dapat menarik bagi investor yang mencari stabilitas dalam investasi mereka. Selanjutnya ada equity ratio atau rasio ekuitas. Rasio ini mengukur proporsi total ekuitas terhadap total aset perusahaan. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa besar pembiayaan perusahaan yang berasal dari pemegang saham dibandingkan dengan kreditur. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak aset yang dibiayai oleh ekuitas, yang dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak aset yang dibiayai oleh ekuitas, yang dapat menunjukkan bahwa stabilitas finansial karena ketergantungan yang lebih rendah pada utang. Ini juga bisa menandakan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak modal sendiri untuk mendanai operasinya dan pertumbuhan pada masa depan. Rumus dari rasio ekuitas adalah total ekuitas dibagi dengan total aset dari PT Kalbe Farma Tbk, di mana rasio ini menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan yang cenderung stabil dari tahun 2019 ke 2023. Perusahaan mengalami peningkatan persentase total ekuitas terhadap total aset. Yang paling signifikan itu terjadi pada tahun 2023 sebesar 85,44% dari tahun sebelumnya sebesar 81,11%. Sehingga peningkatannya yaitu sebesar 4,33%. Hal ini disebabkan karena total aset dan total ekuitas yang semakin meningkat secara signifikan dari tahun 2019 ke 2023. Semakin tinggi rasio ekuitas suatu perusahaan, maka semakin besar porsi pembiayaan perusahaan yang berasal dari modal sendiri dibandingkan dengan utang. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki risiko keuangan yang lebih rendah karena mengandalkan lebih sedikit pada utang, dan hal ini juga dapat menandakan kesehatan keuangan yang baik dan potensi stabilitas jangka panjang. Baik, di sini saya akan menjelaskan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasionalnya. Rasio profitabilitas meliputi gross profit margin, net profit margin, earning per share, return on asset, return on equity, dan return on investment. Analisis gross profit margin perusahaan Kalbe Farma terbuka. Rumus dari gross profit margin adalah laba kotor dibagi dengan total pendapatan dan dikali 100%. Gross profit margin perusahaan Kalbe Farma terbuka menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dari tahun 2023 ke 2019. Penurunan persentase laba kotor terhadap pendapatan paling signifikan itu terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 40,44% dari tahun sebelumnya sebesar 42,96%, sehingga penurunannya yaitu sebesar 2,52%. Hal ini disebabkan karena laba kotor meningkat pada tiap tahun dalam 5 tahun terakhir dan nilainya lebih besar dibandingkan peningkatan yang terjadi pada total pendapatan. Semakin besar gross profit margin suatu perusahaan, maka semakin efisien pula perusahaan dalam kegiatan operasional perusahaannya karena harga pokok penjualan rendah. Selanjutnya analisis net profit margin PT Kalbe Farma terbuka. Rumus dari net profit margin adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan total pendapatan dari PT Kalbe Farma terbuka. Perusahaan mengalami peningkatan profit margin rasio pada tahun 2019 hingga tahun 2021. Kenaikan paling tinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,19%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang disebabkan karena adanya kenaikan laba bersih. Namun pada tahun 2022 hingga tahun 2023, perusahaan mengalami penurunan net profit margin yang cukup signifikan yaitu sebesar 11,92% dan 9,12%. Hal ini terjadi karena peningkatan laba kotor pada tahun tersebut lebih besar dibandingkan dengan peningkatan total pendapatannya. Selanjutnya, analisis return on asset PT Kalbe Farma terbuka.
ROA merupakan rasio untuk mengukur persentase keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan terhadap total aset untuk mengetahui seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk memperoleh laba. Rasio ini dapat dicari dengan cara membagi laba bersih dengan total aset. Return on asset pada PT Kalbe Farma pada tahun 2019 sebesar 12,52% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 0,12%. Perusahaan mengalami kenaikan yang paling signifikan pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,19%. Lalu perusahaan mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 yaitu sebesar 2,4%. Penurunan pada tahun tersebut menjadi penurunan return on asset paling signifikan dikarenakan penurunan laba bersih lebih besar dibandingkan dengan kenaikan total aset perusahaan. Sehingga meskipun total pendapatannya meningkat, laba bersihnya konsisten mengalami penurunan. Hal inilah yang menyebabkan penurunan nilai ROA. Selanjutnya, analisis rasio pengembalian ekuitas atau ROE. Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap ekuitas atau modal perusahaan. Rasio ini ditemukan dengan membagi laba bersih dan ekuitas perusahaan. Pada tahun 2020, perusahaan Kalbe Farma Terbuka mengalami kenaikan sebesar 0,12% dibanding tahun 2019, lalu mengalami penurunan yang sama pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,12%. Peningkatan ROE yang paling efisien yaitu sebesar 0,42%. Ini menjadi tahun terbaik bagi perusahaan. Pada tahun 2023, perusahaan mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu sebesar 3,6% dikarenakan penurunan laba setelah pajak. Selanjutnya, analisis rasio on investment. Rasio return on investment adalah rasio yang mengukur keuntungan suatu investasi. Semakin tinggi return on investment, maka investasi tersebut juga semakin efisien. Rumus mencari ROI adalah dengan membagi total laba bersih dengan investasi pada entitas sosial, lalu membaginya kembali dengan investasi pada entitas sosial dan mengalihkannya 100%. Pada tahun 2019, ROI sebesar 33,53%, menunjukkan bahwa investasi menghasilkan laba yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya. Ini bisa menandakan periode investasi tinggi atau laba yang lebih rendah. Pada tahun 2020, ROI naik signifikan menjadi 194,33%. Hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam laba bersih setelah pajak relatif terhadap investasi karena efisiensi operasional atau peningkatan penjualan yang signifikan. Pada tahun 2021, ROI mencapai puncaknya pada 206,04%, menandakan performa investasi yang sangat baik. Peningkatan ROI yang berkelanjutan dapat menunjukkan pertumbuhan perusahaan yang sehat. Kemudian pada tahun 2022, ROI sedikit turun ke 151,77% dari tahun sebelumnya, tetapi tetap lebih tinggi dari tahun 2020. Ini menunjukkan konsistensi dalam kinerja perusahaan meskipun ada sedikit penurunan. Dan pada tahun 2023, ROI kembali turun ke 143,55%. Namun masih berada di atas 100%, menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba yang baik dari investasinya meskipun ada penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Maka, secara keseluruhan ROI Kalbe Farma Terbuka dari tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan tren positif dengan peningkatan signifikan pada tahun 2020 dan 2021. Penurunan pada tahun 2022 dan 2023 mungkin mengindikasikan stabilisasi setelah pertumbuhan pesat atau adanya faktor eksternal yang mempengaruhi laba bersih setelah pajak.
Meskipun demikian, ROI yang tetap tinggi menunjukkan bahwa perusahaan secara konsisten menghasilkan laba yang sehat dari investasinya. Rasio profitabilitas yang terakhir yaitu earning per share. Earning per share menunjukkan berapa banyak uang yang dihasilkan perusahaan untuk setiap lembar sahamnya dan merupakan metrik yang banyak digunakan untuk memperkirakan nilai perusahaan. Jika jumlah earning per share suatu perusahaan besar, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Karena jika earning per share besar, maka harga sahamnya juga akan bernilai besar. Dan di atas disajikan earning per share perusahaan dalam 5 tahun terakhir. Earning per share perusahaan paling besar ada di tahun 2022, yaitu sebesar 7,36 per lembar saham. Oke, selanjutnya ada analisis rasio likuiditas pada PT Kalbe Farma terbuka. Rasio likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan menjaga likuiditas yang sehat. Yang pertama ada analisis rasio lancar pada PT Kalbe Farma terbuka. Rasio lancar mengukur perbandingan antara aset lancar dan kewajiban lancar. Rasio terlalu rendah dapat mengidentifikasikan masalah likuiditas yang serius dan biaya overhead yang tidak terkendali. Berikut ada analisis rasio lancar dari tahun 2019 sampai 2023. Dalam perhitungannya yaitu total aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Dengan hasil pada tahun 2019 yaitu menunjukkan 4,35, 2020 4,11, 2021 4,44, 2022 3,77 dan 2023 yaitu 4,90. Pada tahun 2019 PT Kalbe Farma terbuka mendapatkan rasio lancar sebesar 4,35, di mana hal ini Kalbe Farma terbuka memiliki aset lancar 4,35 kali kewajiban lancarnya. Dan ini merupakan angka yang baik dan rasio lancar karena sudah lebih dari 1. Rasio lancar tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2020 dengan rasio 4,11 dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 dengan rasio 4,44. Lalu pada tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 3,77 dan kembali mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2023 sebesar 4,90. Maka, besar kecilnya rasio lancar disebabkan oleh beberapa hal, misalnya tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan karena disebabkan oleh kenaikan hutang lancar sebesar Rp 896.382.370,203 rupiah, sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan karena mengalami penurunan hutang lancar yang cukup signifikan juga, yaitu menurun sebesar 1.867.869.914,79 rupiah. Next. Oke, selanjutnya ada rasio cepat, quick ratio pada PT Kalbe Farma terbuka. Quick ratio atau rasio cepat yaitu adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Rasio ini memberikan gambaran yang lebih konservatif tentang likuiditas perusahaan. Berikut ada analisis rasio cepat PT Kalbe Farma terbuka, yaitu dengan perhitungan sebagai dasar perhitungannya yaitu aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan hutang lancar, maka menentukan quick ratio. Berikut pada tabel di atas yaitu pada PT Kalbe Farma terbuka memiliki nilai rasio cepat pada tahun 2019 sebesar 2,90%, tahun 2020 sebesar 2,98%, dan tahun 2021 sebesar 3,00%. Pada tahun 2022 sebesar 2,18% dan pada tahun 2023 sebesar 2,81%. Hal ini mengidentifikasikan bahwa perusahaan mampu lunasi kewajiban lancarnya menggunakan aset lancar. Adapun diketahui bahwa rasio yang diperoleh di tahun 2022 menurun dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya hutang lancar pada tahun 2022 sebesar Rp 819.322.370,203 rupiah dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2019, PT Kalbe Farma terbuka mendapat rasio lancar sebesar 2,90. Untuk ukuran rasio lancar yang baik adalah lebih dari 1. Jadi PT Kalbe Farma terbuka di tahun 2019, begitu pula pada tahun 2020, 21, 22, dan 23, yaitu di atas 1,00% dan
dan 1,00% dapat dikatakan memiliki rasio lancar yang baik karena perbandingan antara total aset yang lebih besar dibandingkan total kewajiban lancarnya. Hal ini akan dipengaruhi pada pihak eksternal seperti kreditor dan supplier. Karena PT Kalbe Farma Terbuka memiliki rasio lancar yang baik, maka kreditor akan lebih percaya untuk memberikan pendanaan jangka pendek kepada PT Kalbe Farma Terbuka. Next, selanjutnya ada rasio kas atau cash ratio PT Kalbe Farma Terbuka. Cash ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban lancarnya dengan menggunakan kas. Berikut adalah kas rasio pada PT Kalbe Farma Terbuka. Dasar perhitungannya yaitu adalah kas dan setara kas dibagi dengan hutang lancar, maka didapatlah kas rasio. Pada tahun 2019, PT Kalbe Farma Terbuka mendapati rasio kas sebesar 1,17. Angka ini mencerminkan keadaan atau perbandingan antara kas dengan kewajiban lancar perusahaan. Angka tersebut dinilai lebih rendah dibandingkan tahun 2021 dan 2020 dengan rasio masing-masing 1,63 dan 1,75. Namun, pada tahun 2022 dan 2023 rasio kas mengalami penurunan yang berada pada masing-masing 0,89 dan 0,99. Dapat kita lihat tentunya di tahun 2022 PT Kalbe Farma Terbuka mendapati rasio kas yang kurang baik ketimbang tahun-tahun sebelumnya, serta kurang baik untuk pada umumnya karena biasanya rasio kas yang baik yaitu adalah 1, yang artinya kemampuan PT Kalbe Farma Terbuka tahun 2022 membayar kewajiban lancarnya dengan kas tidak lebih seimbang tahun 2019, 2020, 2021, dan 2023. Namun perlu diketahui bahwa rasio kas yang tidak semuanya baik, karena jika rasio kas tinggi artinya kas yang ada dalam perusahaan semakin banyak dan tidak dapat dioptimalkan dengan baik, yang seharusnya kas dialokasikan untuk investasi pada persediaan, sehingga jika perusahaan memiliki rasio kas yang tinggi, maka perusahaan berpotensi akan mendapat laba yang lebih rendah tahun 2021 ketimbang tahun 2022 dan 2023 yang memiliki rasio kas yang lebih rendah. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai biaya overhead pada beban pokok penjualan PT Kalbe. Berikut merupakan data besaran biaya overhead yang dikeluarkan PT Kalbe selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 sampai tahun 2023, yang berkisar antara 1,6 sampai 1,7 triliun. Dapat dilihat, ini merupakan grafik garis dari biaya overhead PT Kalbe, di mana biaya overhead PT Kalbe mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Fluktuasi biaya overhead PT Kalbe dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, efektivitas produksi, strategi perusahaan, dan harga bahan baku. Terlihat pada tahun 2019 ke 2020 terjadi penurunan biaya overhead sebesar 7,23% yang disebabkan oleh efisiensi pada biaya produksi perusahaan seperti penggunaan bahan baku yang lebih hemat, negosiasi harga bahan baku yang lebih baik, dan optimalisasi proses produksi, serta penurunan aktivitas produksi akibat kondisi ekonomi yang lesu pasca pandemi COVID-19. Kemudian pada tahun 2020 ke 2021 terjadi kenaikan biaya overhead sebesar 6,33%. Hal ini disebabkan oleh pemulihan aktivitas produksi seiring membaiknya kondisi ekonomi serta peningkatan biaya bahan baku dan biaya lainnya. Pada tahun 2021 ke 2022 terjadi penurunan biaya overhead sebesar 1,39%. Hal ini disebabkan oleh upaya efisiensi biaya yang berkelanjutan serta penyesuaian strategi produksi untuk merespon perubahan permintaan pasar. Kemudian pada tahun 2022 sampai 2023 terjadi kenaikan biaya overhead sebesar 1,34%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan efektivitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat, serta kenaikan harga bahan baku dan biaya lainnya akibat inflasi global. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisa sumber daya manusia yang kami lakukan di PT Kalbe Farma Tbk di tahun 2019 sampai 2023. Dapat dilihat pada grafik, jumlah karyawan PT Kalbe Farma dari tahun 2019 sampai 2023 itu cenderung mengalami peningkatan. Hanya saja terjadi penurunan di tahun 2020 ke 2021. Hal ini disebabkan karena adanya strategi restrukturisasi atau right sizing yang dilakukan Kalbe Farma di tengah pandemi yang masih berlangsung. Jadi pandemi COVID yang berlangsung di antara akhir tahun 2019 di tahun 2020 sampai 2021 itu mengakibatkan penurunan jumlah karyawan karena Kalbe Farma
ingin melakukan strategi restrukturisasi agar perusahaan tetap dapat fokus pada pengembangan kompetensi karyawan melalui program-program pengembangan yang telah disediakan oleh Kalbe Learning Center. Namun, strategi yang mereka terapkan di tahun 2021 ini ternyata membuahkan hasil di tahun 2022 dan 2023, di mana tren jumlah karyawan itu mengalami peningkatan sebagai respon terhadap pemulihan dan pertumbuhan bisnis. Ini menunjukkan efektivitas dari strategi restrukturisasi sebelumnya di tahun 2021 dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi organisasi, dan itu terbukti di tahun 2022 dan 2023 dengan peningkatan jumlah karyawan. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengendalian internal atau internal control. Jadi dalam analisa yang telah kami lakukan pada pengendalian internal atau internal control PT Kalbe Farma Tbk, ada 4 poin yang kami tangkap, yaitu poin pertama, implementasi manajemen risiko korporat, di mana Kalbe itu sendiri mengakui pentingnya manajemen risiko dalam mencapai tujuan perusahaan. Jadi pada tahun 2019, mereka memusatkan perhatian pada sistem manajemen risiko korporat, terintegrasi dan mengelola risiko operasional dan strategis melalui unit audit korporat dan penasihat risiko atau singkat sebagai CARA. Nah, CARA ini dari tahun 2019 mengalami peningkatan dan pengembangan, sehingga CARA ini terus memfasilitasi peningkatan dan pengungkapan risiko dalam strategi pengendalian atau internal control. Selanjutnya, tahun 2021, CARA mengalami upgrade untuk mengembangkan modul CSA dan ARMIS, di mana CSA dan ARMIS ini sendiri digunakan untuk peninjauan ulang dalam pengelolaan risiko. Sehingga tahun 2022, implementasi CARA sudah berhasil menginisiasi penilaian kematangan pengelolaan risiko di seluruh unit usaha PT Kalbe Farma Tbk dengan cara memperbarui Risk Outlook dan mengembangkan modul penilaian kinerja untuk pemantauan yang lebih baik. Sehingga pada tahun 2023, PT Kalbe Farma dapat terlibat dalam membangun manajemen yang berkelanjutan secara bisnis dan meningkatkan tingkat kematangan manajemen risiko di beberapa unit usaha. Oke, poin kedua itu adalah struktur organisasi dan pendekatan manajemen, di mana Kalbe Farma sendiri melakukan pendekatan top down dan bottom down dengan menggunakan siklus PDCA dalam sistem manajemen Kalbe. Hal ini memungkinkan setiap departemen dan unit bisnis untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait proses bisnis mereka. Sedangkan struktur organisasi mereka menganut struktur 3 lini atau 3 line model. Ini digunakan dengan direksi dan manajer fungsional bertanggung jawab atas pengawasan manajemen risiko di tingkat korporat dan unit usaha, dengan didukung oleh CARA dan konsultasi dan evaluasi independen. Oke, next. Nah, poin ketiga dari internal control itu sendiri adalah pengembangan dan penerapan teknologi, di mana ada teknologi dalam PT Kalbe Farma itu yang bernama ARMIS. Ini digunakan untuk sistem audit dan pengelolaan risiko yang terintegrasi sejak tahun 2017 dan terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Pengembangan modul CSA dan penilaian kinerja menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan pemantauan dan manajemen risiko melalui aplikasi ARMIS ini. Dan poin keempat yaitu budaya dan kesadaran risiko. Jadi PT Kalbe Farma aktif dalam membangun budaya risiko melalui pelatihan, berbagai praktik kerja, dan komunikasi melalui jaringan internal seperti internet dan grup WhatsApp. Jadi ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan responsibilitas terkait risiko di semua tingkatan organisasi. Jadi dengan mengintegrasikan keempat prinsip tersebut, PT telah berhasil dan fokus pada keberlanjutan untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam meningkatkan pengelolaan risiko upaya mereka dari tahun ke tahun. Jadi upaya mereka tidak hanya mencakup aspek operasional saja, tetapi juga mempertimbangkan risiko strategis yang mempengaruhi tujuan jangka panjang perusahaan. Oke, selanjutnya saya akan
membahas mengenai hasil dan temuan terhadap analisis yang telah kami lakukan. Dimulai dari analisis rasio keuangan sendiri, di mana berdasarkan rasio keuangan PT Kalbe Farma Tbk tahun 2019 sampai 2023, kita dapat menganalisis beberapa aspek untuk melihat potensi indikasi kecurangan biaya overhead. Yang pertama, kita akan melihat rasio solvabilitasnya terlebih dahulu. Rasio solvabilitas PT Kalbe Farma ini, terutama ICR-nya atau Interest Coverage Ratio, itu menunjukkan perubahan drastis, terutama pada tahun 2020 dan 2023. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan membayar bunga hutang semakin melemah. Lalu ada rasio long term debt to equity ratio. Dapat dilihat di grafik, itu menunjukkan penurunan secara konsisten. Jadi penurunan ini menunjukkan hutang jangka panjang relatif terhadap ekuitas. Oke, selanjutnya ada rasio profitabilitas. Pada rasio profitabilitas ini dapat kita lihat ROA atau Return on Asset PT Kalbe Farma itu menurun dari 12,52% di tahun 2019 menjadi 10,27% di tahun 2023. Lalu Return on Investment juga mengalami fluktuasi dan penurunan tajam pada tahun 2020 sampai 2021 sebelum naik lagi di tahun 2023. Untuk Return on Equity-nya ini menunjukkan tren penurunan dari 15,19% pada tahun 2019 menjadi 12,02% pada tahun 2023. Dan untuk net profit margin sendiri menunjukkan penurunan dari 11,21% menjadi 9,14% pada tahun 2023. Oke, dan yang terakhir itu rasio likuiditas. Kita dapat lihat rasio likuiditas ini di rasio kasnya mengalami fluktuasi signifikan, yaitu menurun pada tahun 2022 sebelum naik lagi tahun 2023. Rasio lancar dan rasio cepat cenderung stabil dengan sedikit penurunan pada tahun 2022. Oke, berdasarkan analisa yang telah kami lakukan terhadap rasio keuangan PT Kalbe Farma ini, kami menemukan beberapa potensi indikasi kecurangan. Yang pertama itu penurunan profitabilitas. Oke. Nah, pada rasio profitabilitas ini semua aspek mengalami penurunan, khususnya net profit margin, ROA dan ROE. Ini dapat menunjukkan peningkatan biaya yang tidak sebanding dengan pendapatan. Sehingga jika biaya overhead meningkat tanpa justifikasi yang jelas, ini bisa menjadi salah satu indikasi potensi kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya kami melihat fluktuasi rasio likuiditas. Oke, pada fluktuasi ini signifikan terjadi dalam rasio kas, di mana penurunan signifikan terjadi tahun 2022. Bisa saja ini menunjukkan pengelolaan kas yang tidak optimal atau manipulasi untuk menutupi kecurangan. Lalu kami juga menemukan penurunan ICR. ICR sendiri itu Interest Coverage Ratio, di mana ICR ini mengalami penurunan yang signifikan juga di tahun 2020 dan 2023. Dapat dilihat di gambar ya. Oke. Jadi ini penurunan ini juga dapat kita jadikan indikasi bahwa biaya overhead termasuk bunga yang dibayarkan meningkat tanpa peningkatan pendapatan yang sesuai. Dan kami memberikan beberapa rekomendasi tindakan untuk PT Kalbe Farma Tbk terhadap rasio keuangannya, yaitu dengan cara melakukan audit internal, untuk mengidentifikasi secara detail sumber peningkatan biaya overhead, lalu mereview sistem pengendalian. Jadi Kalbe Farma harus meninjau kembali dan memperkuat sistem pengendalian internal terkait dengan biaya overhead, lalu lakukan analisis secara mendalam, di mana pada periode dengan perubahan signifikan. Jadi lakukan analisanya di periode yang mengalami perubahan secara signifikan agar Kalbe Farma dapat mengetahui mengapa perubahan itu dapat terjadi. Oke, next. Nextnya kami memiliki analisis transaksi pada PT Kalbe Farma Tbk.
di mana poin pertama itu tahun 2020 dan 2019 tidak ada pembelian dari satu pihak pemasok dengan jumlah akumulasi setahun di atas 10% dari total penjualan neto konsolidasian. Lalu yang kedua, pembelian yang dilakukan dengan pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 4,09% dan 2,38% dari total beban pokok penjualan konsolidasian. Dan poin yang terakhir itu, pada tahun 2021 dan 2020 tidak ada pembelian dari satu pihak pemasok dengan jumlah akumulasi setahun di atas 10% dari penjualan neto konsolidasian. Oke, nextnya kami juga melakukan pengujian terhadap internal control yang saling berkaitan nih dengan pengujian yang kami lakukan di analisis rasio tadi. Jadi pada pengujian internal control ini kami memiliki 3 poin yang akan disampaikan, yaitu yang pertama evaluasi mengenai pengendalian internal. Jadi evaluasi yang kami ingin sampaikan di sini yaitu evaluasi pengendalian otorisasi, yang mana PT Kalbe Farma sudah mengintegrasikan sistem manajemen risiko dengan baik. Namun mereka juga harus memastikan bahwasanya sistem tersebut dapat memfasilitasi kebijakan pengendalian yang sesuai dan memastikan tingkat kematangan manajemen risiko yang optimal. Selanjutnya kami juga mengevaluasi pengendalian pemisahan tugas, yang mana PT Kalbe Farma ini menerapkan sistem top down dan bottom up dalam sistem manajemen Kalbe. Jadi evaluasi kami bahwasanya sistem ini dapat ditingkatkan, dapat digunakan secara efektif sesuai dengan tingkatan masing-masing pekerjanya. Lalu ada pengendalian rekonsiliasi, di mana kami mengevaluasi bahwasanya sudah terdapat sistem audit dan risk management integrated system atau ARMIS. Jadi kami mengevaluasi sistem ini harus diperbarui secara berkala agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan tetap dapat memberikan analisa-analisa yang memang relevan dari tahun ke tahun. Lalu poin kedua, kami memiliki identifikasi kelemahan dalam pengendalian internal PT Kalbe Farma Tbk, di mana itu ada keterbatasan dalam pemisahan tugas, ketergantungan pada pengelolaan manual sebelum ke sistem tadi, dan ada kesenjangan dalam integrasi sistem. Lalu juga ada kesadaran dan pelatihan karyawan yang memang kurang. Rekomendasi yang akan kami berikan untuk ke kasus tersebut yaitu penguatan pemisahan tugas dengan cara melakukan review ulang terhadap pemisahan tugas seluruh unit. Pastikan tidak ada tumpang tindih fungsi dan yang dapat mempengaruhi integritas pengendalian internal. Lalu lakukan otomatisasi proses dengan mengencarkan inisiatif dan mengotomatisasikan lebih banyak proses pengelolaan risiko. Lalu integrasi sistem yang lebih baik dengan cara meningkatkan integrasi antara sistem ARMIS tadi dengan sistem lain yang udah ada di PT Kalbe Farma. Dan yang terakhir itu dengan cara peningkatan pelatihan dan belajar dengan tekun. Jadi PT Kalbe Farma itu harus menyediakan suatu fasilitas untuk karyawannya belajar tentang pengendalian internal serta bagaimana caranya mengidentifikasi dan melaporkan potensi kecurangan biaya. Nextnya kami akan menjelaskan implikasi temuan terhadap manajemen dan pengendalian biaya overhead di PT Kalbe Farma Tbk. Nah, pada implikasi yang telah kami lakukan ini, kami sajikan dalam bentuk grafik dan akan saya jelaskan. Jadi, yang pertama itu ada analisis fluktuasi biaya overhead, di mana fluktuasi biaya overhead sendiri dari tahun 2019 hingga 2023 mencerminkan pengaruh langsung dari faktor-faktor eksternal dan internal seperti kondisi ekonomi, aktivitas produksi, dan lain-lain. Perubahan signifikan seperti penurunan pada tahun 2020 dan kenaikan di tahun 2021 dan 2023 ini menunjukkan respon Kalbe Farma terhadap perubahan lingkungan eksternal dan strategi operasionalnya. Oke, yang kedua itu manajemen efisiensi dan optimalisasi biaya. Jadi penurunan biaya overhead sebesar 7,23% ini pada tahun 2020 disebabkan oleh efisiensi dalam produksi, negosiasi harga bahan baku, dan optimalisasi proses produksi. Hal ini menunjukkan pentingnya strategi dan
strategi efisiensi dalam mengelola biaya overhead yang dapat dicontoh dan diterapkan kembali dalam kondisi ekonomi yang menantang. Dan yang ketiga itu peningkatan biaya terkait pemulihan aktivitas dan inflasi global. Jadi kenaikan biaya overhead sendiri pada tahun 2021 dan 2023 sebesar 6,33% dari 1,34% secara berturut-turut, menunjukkan dampak dari pemulihan aktivitas produksi dan peningkatan harga bahan baku akibat inflasi global. Jadi, itu saja implikasi temuan terhadap manajemen dan pengendalian biaya overhead di PT Kalbe Farma Tbk. Oke, nextnya ada implikasi terhadap pengendalian internal, di mana kami melakukan beberapa analisa lagi. Yang pertama itu pengelolaan sumber daya manusia. Menurut kami, Kalbe Farma telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengelola SDM melalui peningkatan jumlah karyawan dan upaya pengembangan melalui Kalbe Learning Center. Dan selanjutnya ada strategi restrukturisasi dan right sizing yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana penurunan jumlah karyawan di tahun 2021 ini adalah strategi yang dilakukan untuk menunjukkan upaya bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi pengendalian internal harus memastikan bahwa strategi ini tidak hanya berfokus untuk pengurangan biaya saja, tetapi berfokus pada retensi dan motivasi karyawan yang tersisa. Oke, yang tiga itu ada pengembangan kompetensi dan transformasi digital. Jadi Kalbe Farma itu sendiri telah mengambil langkah proaktif dalam mengembangkan kompetensi karyawan dalam teknologi dan digitalisasi. Dengan cara pengendalian internal terus memastikan bahwa program-program pengembangan kompetensi ini berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan perusahaan di era globalisasi. Oke, selanjutnya rekomendasi yang kami dapat berikan untuk implikasi terhadap pengendalian internal itu ada mengintegrasikan sistem manajemen risiko korporat, peningkatan efisiensi operasional, monitoring dan evaluasi berkelanjutan, serta pengembangan SDM dan keseimbangan work-life balance, di mana work-life balance ini sudah sangat populer di generasi saat ini, sehingga perusahaan harus menyesuaikan bagaimana pengembangan SDM dengan cara berkeseimbangan juga dengan work-life balance. Oke, next. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil berdasarkan analisis yang telah kami lakukan dan penyampaiannya, yaitu analisis terhadap rasio keuangan PT Kalbe Farma Tbk tahun 2019 sampai 2023 ini mengungkap beberapa indikasi potensi kecurangan atau ketidakefisiensian dalam pengolahan biaya overhead. Jadi selama periode ini rasio profitabilitas seperti return on asset, return on investment, return on equity, dan net profit margin menunjukkan penurunan konsisten seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi penurunan yang konsisten ini bisa saja terjadi akibat kecurangan yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan cara NPM terus turun yang bertujuan untuk meningkatkan biaya overhead, mengurus margin keuntungan bersih. Jadi maksudnya ini adalah perusahaan menekan biaya overhead terlalu tinggi sehingga dapat mengganggu laba operasi itu sendiri. Oke, sekian materi yang dapat kami berikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai analisis indikasi kecurangan biaya overhead pada PT Kalbe Farma Tbk serta di kasus periode 2019 hingga 2023. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti dengan jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.